Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur ya, Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita boleh menikmati kasih setia yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Saat ini kita masih beribadah di rumah masing-masing. Saya berharap untuk itu tidak mengurangi semangat kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita ada semua karena anugerah Tuhan Yesus. Thank you Jesus, thank you. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Mu mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh Yesus, sama-sama katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring
Tuhan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bagimu Yesus, syukur hanya bagimu Tuhan. Oh ya ralaba sikana mana ya ralaba se herare ya ralaba se herare. Yesus Tuhan, glory haleluya. Jesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu oh Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh namamu besar Tuhan, namamu ajaib, namamu heran Yesus. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Glory haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang ajaib. Terpujilah namamu Tuhan, namamu yang hebat, namamu yang kudus, namamu yang ajaib Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat cintamu yang Kau berikan bagi kami.
Kami bersyukur hari ini Tuhan. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami menyerahkan ibadah kami hari dalam tangan Tuhan. Dan dalam pertengahan ke akhirnya, biar semua kehendak-Mu terjadi, bukan kehendak kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita semuanya akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk kita mengangkat Alkitab kita di sebelah tangan kanan kita. Dan sama-sama kita perkatakan, aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan kali ini. Kita akan berdoa sebelumnya. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami akan belajar firman-Mu. Tuhan buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti dan memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan belajar dari Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakannya buat Bapak Ibu Saudara semua. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada seorang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Kampanye bulan ini adalah tentang kemenangan. Maksud dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan, pesona kemenangan melalui pelayanan Tuhan Yesus bagi manusia. Tujuannya supaya kita bisa menang terhadap setiap masalah hidup kita. Supaya orang lain juga bisa mengalami Tuhan melalui kemenangan yang kita terima dan kita sampaikan kepada orang lain. Supaya hidup kita punya gairah, semangat untuk mencapai kemenangan bersama dengan Tuhan. Ada 3 hal penting yang akan kita pelajari pada saat ini. Yang pertama adalah Yesus adalah kemenangan itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Nain adalah dusun pertanian kecil pada zaman Yesus. Terletak bersebelahan dengan Gunung Moreb yang menandai di sisi timur lembah Jizer. Desa kecil itu sendiri adalah tempat yang terpencil. Akses untuk ke sana terbatas pada satu jalan. Selama zaman Yesus, pemukiman ini termasuk kecil dan relatif miskin. Dan itu tetap demikian sejak saat itu. Pada saat dalam sejarahnya kota kecil ini meliputi 34 rumah. Sangat kecil sekali. Dan hanya 189 orang yang tinggal. Lukas memulai kisahnya dengan mencatat bahwa Yesus berada di Kapernaum sehari sebelumnya dan telah menyembuhkan hamba seorang perwira. Di dalam Lukas pasal ke-7 ayat 1-10. Lalu kita mengetahui bahwa kemudian keesokan harinya Yesus pergi ke sebuah kota bernama Nain. Nain itu berarti mempesona. Ditemani oleh sekelompok besar murid. Urutan ini sangat penting. Kapernaum terletak di pantai bagian utara Danau Galilea.
itu sekitar 600 kaki di bawah permukaan laut. Sedangkan Nain terletak di barat daya Kapernaum, yaitu di 700 kaki dari permukaan laut. Sehingga diperlukan pendakian yang sulit dan berat menuju Nain. Suatu kali saya pernah melayani Tuhan di daerah Jawa. Itu ketika saya masih pelayanan di kampus, jadi setiap Jumat kami harus pergi ke pelayanan. Dan saya tahu bagaimana jalan yang sempit harus saya lalui ketika saya harus mendaki gunung Merapi, yaitu di daerah Jerakah. Kalau saudara-saudara semua mungkin tahu, saudara akan melihat atau akan tahu bahwa daerah yang menuju daerah Jerakah itu di pergunungannya itu sempit sekali dan harus melewati satu jalan yang sempit, yaitu satu kaki saja, jalan satu tapak saja sampai ke atas. Jadi saya mengerti bagaimana Yesus ketika menuju kota Nain dia harus mendaki pendakian yang sulit dan berat, yaitu menuju Nain. Untuk berjalan kaki dari Kapernaum ke Nain diperlukan setidaknya 1 atau 2 hari. Jadi Yesus harus berjalan 1 atau 2 hari menuju kota Nain. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus mungkin perlu membangun saat pagi atau mungkin bahkan berjalan sepanjang malam untuk mencegah prosesi pemakaman. Sewaktu Kristus mendekati kota itu, setelah perjalanan yang sangat berat, seorang pemuda mungkin berusia 20-an sedang dibawa di sebuah usungan pemakaman. Lukas memberitahu bahwa pemuda ini adalah putra tunggal, seorang janda, dan beberapa ahli menerjemahkan untuk menyiratkan bahwa dia memiliki keturunan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, yang kita lihat di sini adalah bagaimana Yesus adalah kemenangan itu. Karena apa? Ketika Yesus melihat usungan itu, dia melihat seorang janda yang menangis karena kehilangan anaknya. Tersentuh hatinya Yesus untuk menyentuh anak itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, menarik sekali cerita ini. Janda ini tidak datang menghampiri Tuhan Yesus. Janda ini tidak meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Tetapi Yesus melihat janda ini dalam kesedihan dan penuh belas kasihan dari Tuhan Yesus. Yesus adalah kemenangan karena Yesus menyembuhkan bahkan membangkitkan anak ini dari kematian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Apa kita dekat dengan Tuhan dan kita merasakan bagaimana Tuhan Yesus menjadi kemenangan atas hidup kita? Kalau saat ini kita mengalami banyak sekali masalah, problem, bahkan dunia ditakutkan dengan virus COVID-19. Manusia berpikir, dirudung ketakutan, kegentaran dengan sakit ini. Apakah kita sebagai orang percaya, kita juga merasakan hal yang sama, kita takut. Padahal Yesus sudah memberikan kemenangan dalam hidup kita. Yaitu dia sudah mati, bangkit, dan menebus hidup kita. Yesus ada kemenangan buat kita. Saudara, kalau saudara saat ini mungkin mengalami ketakutan-ketakutan. Saya tidak tahu ketakutan yang saudara alami saat ini. Apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Saudara harus kembali kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah kemenangan buat kita. Amin saudara. Hal yang kedua, di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Yang kedua adalah, yang perlu kita pelajari, Yesus selalu aktif. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus tidak diam ketika dia melihat usungan itu ada di depannya. Yesus tidak masa bodoh dengan keadaan yang dihadapinya di depan.
Tetapi Yesus menyentuhnya, mendekatinya. Yesus bergerak. Ketika dia datang ke kota Nain dari Kapernaum, dia tahu jalan yang dilaluinya begitu berat. Tetapi dia tahu bahwa di depannya, Yesus tahu bahwa di depannya ada satu masalah besar. Ya, di mana dia akan melihat usungan pemakaman seorang anak muda. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin dalam pemikirannya janda ini, dia begitu sedihnya, dia menangis. Dia mengingat, bagaimana nanti hidup saya? Saya adalah seorang janda. Saya tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Suami saya sudah meninggalkan saya, sudah pergi mendahulunya. Sedang sekarang anak saya juga dipanggil Tuhan. Begitu terganggunya pikiran seorang janda ini. Dia tidak lagi dapat berpikir apa-apa. Dia merasa hidupnya sendiri, mungkin dirudung kesepian. Kedukaan yang begitu dalam. Kota yang katanya kota mempesona, tetapi kota Nain yang saat ini dihadapi adalah kota yang penuh dengan duka cita, kekelaman. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran seorang janda ini. Yesus tahu apa yang dirasakan seorang janda ini. Yesus mengerti, Yesus peduli kepada perempuan ini. Sehingga dengan belas kasihannya Tuhan Yesus, Yesus menghampiri usungan itu. Dia menyentuhnya dan berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus sangat peduli terhadap hidupmu. Yesus tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Yesus tahu apa yang kau hadapi hari-hari ini. Yesus mengerti. Yesus bahkan mau menyentuhmu untuk engkau bangkit dari segala kesulitanmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus mengerti hidup engkau. Apa yang engkau hadapi hari-hari ini. Kalau saat ini kita sudah menerima Tuhan Yesus, kalau saat ini kita sudah merasakan kemenangan terhadap setiap masalah hidup kita, kita harus aktif, saudara. Kita harus bergerak maju. Kita harus melakukan apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidup dan pelayanannya. Kita harus melihat orang-orang yang sekeliling kita, apa yang mereka butuhkan. Kita tidak menjadi orang yang masa bodoh. Beberapa hari yang lalu saya melihat di TV, bagaimana banyak orang yang tergerak hatinya untuk melakukan satu pekerjaan, untuk membantu orang lain di masa-masa sulit ini. Bukan hanya melalui dana, tetapi melalui doa, bahkan melalui tindakan nyata. Banyak orang mulai mengumpulkan makanan untuk dibagikan kepada orang-orang yang sakit. Banyak orang yang mengumpulkan obat-obatan untuk diberikan kepada orang-orang yang sakit yang terkena COVID. Bahkan banyak orang juga yang memberikan supportnya, semangat kepada orang-orang yang sakit terkena COVID. Saudara, dunia ini di dalam satu masalah besar. Banyak orang merasa takut. Banyak orang yang di ujung maut, saudara. Apa sebagai tindakan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita diam? Apakah kita tidak peduli dengan kehidupan mereka? Bahkan kita pikir, masa bodoh. Mereka yang sudah terkena, bahkan sudah meninggal. Tetapi cobalah kita berpikir. Cobalah kita bertindak. Cobalah kita melakukan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita harus berikan kepada orang lain juga. Kita belajar aktif, saudara. Berapa hari yang lalu, jemaat di Rajek terkena COVID. Lalu Tuhan mengingatkan kepada saya untuk mendoakan. Sebetulnya setiap pagi saya sudah doakan mereka. Tetapi pada hari itu saya disuruh Tuhan untuk bertanya kepada orang yang terkena COVID bagaimana keadaan mereka. Lalu saya telepon mantunya. Saya bilang, gimana
Oma udah mulai baik atau tidak sakitnya terkena COVID. Oma sekarang ada di rumah sakit Serang. Lalu bagaimana keadaan Oma? Nggak tahu Bu, karena di rumah sakit Serang kita nggak boleh berkunjung. Oh iya, coba kamu pantau lagi ya, dia bilang. Lalu besokannya saya mulai juga tanya lagi. Saya tanya lagi mantunya bagaimana keadaan mertuanya, Oma. Lalu dikatakan, Oma, saya tidak tahu keadaannya karena kami tidak boleh berhubungan. Tidak boleh saling nelfon. Jadi tidak boleh memegang handphone katanya. Lalu udah kita doakan lagi. Esokan harinya saya pikir besoknya aja lah, 2 hari kemudian lah saya baru tanya, karena kami akan komsel kan, paling nggak kita bisa bertanya. Lalu pas hari komselnya itulah malamnya dia WA kepada saya, kepada kami, bahwa Oma sudah dipanggil Tuhan. Sudah yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita sudah dimenangkan melewati semua masalah hidup kita harus belajar untuk memperhatikan orang lain juga. Entah itu melalui WA, melalui doa, ataupun apa yang kita bisa kerjakan buat orang lain. Tuhan mau hidup kita aktif loh. Kita harus bergerak maju. Kita harus maju, memberikan semangat kepada orang lain. Kita juga harus memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang lain melalui apapun yang kita mampu kita berikan kepada orang lain. Hal yang ketiga adalah pesona kemenangan tercipta karena kebersamaan melalui pemuritan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan di dalam ayat yang ke-16, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Di dalam ayat yang ke-17, ini ayat yang luar biasa, dikatakan, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ayat ini menekankan, maka tersiarlah. Saya yakin karena orang-orang yang sudah melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu membangkitkan anak muda ini dari kematian, sehingga itu menjadi mujizat yang besar di tengah-tengah mereka, yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Bagaimana Yesus membangkitkan anak muda ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau ini bisa terjadi dalam kehidupan pada zaman Yesus, ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita dapat melakukan semua pekerjaan Tuhan. Di dalam ayat firman Tuhan dikatakan, kita bahkan bisa melakukan apa yang lebih besar apa yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus. Karena kita punya kuasa yang sama, kuasa Roh Kudus, yang dapat membangkitkan orang yang mati dari kematian. Kita juga dapat menyembuhkan orang yang sakit, karena kita punya kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal ini bisa kita kerjakan bersama-sama, karena kita perlu orang lain juga dalam hidup kita. Di dalam ayat ini dikatakan bagaimana Yesus melakukan pekerjaan ini dengan murid-muridnya. Jadi ada murid-muridnya di tengah-tengah kehidupan Tuhan Yesus. Kebersamaan itu sangat penting, saudara. Kita hidup di dalam dunia ini, kita butuh orang lain untuk mendukung kita, untuk maju bersama-sama, untuk maju dalam pekerjaan Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Kita terpanggil, terpilih, bukan sendiri, tetapi kita bersama-sama untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam dunia ini. Tuhan mau hidup kita bukan hanya biasa saja. Tuhan mau hidup kita tidak hanya begini-begini saja. Tuhan mau hidup kita itu punya gairah, punya semangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang didukung orang-orang lain di sekeliling kita di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, dikatakan bahwa kabar tentang Tuhan Yesus itu di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Yang tadinya hanya di kota Nain, Yesus melakukan mujizatnya, pekerjaannya.
tetapi sampai menyebar ke seluruh Yudea, bahkan di sekitar daerah yang lainnya, di daerah sekitarnya. Pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan di dalam dunia ini, jangan dianggap tidak ada apa-apanya, kecil Tuhan. Tetapi kalau kita kerjakan bersama-sama, kalau kita kerjakan dengan belas kasihan, maka kabar tentang kemenangan Tuhan Yesus akan tersiar sampai ke seluruh daerah di mana kita tinggal. Saudara, kita adalah garam dan terang. Kita adalah orang-orang yang terpilih. Kita harus menyadari itu. Sehingga ketika kita tahu bahwa hidup kita sungguh-sungguh ditebus oleh darah Tuhan Yesus, maka kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan bersama-sama. Sehingga nama Tuhan tersebar, tersiar, dan dimuliakan. Amin, saudara. Melalui kisah ini, melalui perjalanan Tuhan Yesus ini, kiranya kita semakin bergelora untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena kita hidup terpanggil dan terpilih untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang dahsyat di dalam dunia ini. Amin. Goal dari firman Tuhan, kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika kita bermanfaat untuk sesama kita. Ketika saudara terpanggil dan terpilih, kita melakukan pekerjaan Tuhan dan kita berguna buat semua orang. Karena itu nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu, dan kami bersyukur buat semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Pakai hidup kami selagi kami masih ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan penghiburan di dalam rohnya yang kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.